Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Agnia Puskasari dari Rombel keempat dengan NPM 25010300117. Pada video kali ini saya akan mereview tugas mata kuliah pengantar manajemen mengenai KMI Expo tahun 2025 yang dilaksanakan di Universitas Tidar Kampus Sidotopo dengan kategori bisnis digital. Di sini saya memilih Universitas Muslim Indonesia untuk direview dengan bisnis MentorMe, aplikasi jasa mentoring skill digital sebagai media pembelajaran dan pendapatan mahasiswa. Untuk latar belakang, yaitu perkembangan teknologi pendidikan membuat proses belajar tidak lagi harus dipahami pada ruang kelas. Banyak mahasiswa yang memiliki soft skill maupun skill digital, namun belum tersalurkan dengan baik. Di sisi lain, banyak pelajar maupun mahasiswa yang membutuhkan bimbingan belajar hingga mentoring skill digital. Kondisi ini membuka peluang untuk menghadirkan platform digital yang bisa mempertemukan mentor berpengalaman dengan pengguna yang membutuhkan pendampingan. Dari sinilah muncul gagasan MentorMe sebagai platform mentoring digital yang menghubungkan mahasiswa dengan mentor berpengalaman untuk belajar keterampilan digital, baik secara online, offline, dan hybrid. Mahasiswa juga bisa menjadi mentor sekaligus bisa mendapatkan penghasilan dari keahliannya. Kemudian untuk tujuannya yaitu MentorMe diciptakan untuk menjawab kebutuhan mahasiswa masa kini melalui peningkatan kemampuan digital, sistem belajar yang fleksibel dan efisien, serta peluang penghasilan dari berbagai ilmu. Untuk keunggulannya yaitu mentor di aplikasi MentorMe adalah mahasiswa tingkat akhir dan profesional muda yang ahli di bidangnya. Pemilihan mentor dari kalangan mahasiswa tingkat akhir bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sehingga interaksi antara mentor dan peserta yang sebaya diharapkan dapat memfasilitasi diskusi yang lebih terbuka. Kemudian untuk tantangannya, salah satu tantangan yang sering muncul dalam pengembangan aplikasi ini adalah munculnya kesalahan sintaksis dan gangguan sistem saat banyak pengguna login secara bersamaan. Target penggunanya yaitu yang pertama ada mahasiswa yang ingin menjadi mentor dan mencari pendapatan sampingan. Yang kedua ada mahasiswa tingkat awal. Dan yang ketiga ada pelajar SMA atau SMK yang membutuhkan persiapan keterampilan awal. Kemudian untuk pengguna utama itu ada mentor, yaitu mahasiswa yang memiliki kemampuan digital lebih, dan juga mentee, yaitu mahasiswa tingkat awal dan pelajar SMA atau SMK yang membutuhkan persiapan keterampilan awal. Untuk cara kerja bisnisnya yaitu pengguna mendaftar melalui aplikasi MentorMe. Kemudian mentee membayar biaya mentoring melalui aplikasi. Dari pembayaran tersebut, mentor akan mendapatkan komisi, sementara platform mengambil potongan tertentu sebagai pendapatan bisnis. Mentee dapat memilih mentor yang paling sesuai berdasarkan bidang skill, rating, maupun jadwal yang tersedia. Setelah memilih mentor, mentee menentukan waktu sesi. Sistem telah menyediakan kalender agar jadwal dapat disesuaikan dengan waktu kosong kedua belah pihak. Kemudian sesi mentoring berlangsung secara online, yang dimana materi yang dibahas itu menyesuaikan dengan kebutuhan mentee. Setelah selesai sesinya, mentee dapat memberikan rating kepada mentor. Penilaian ini penting untuk menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang ketujuh yaitu platform juga menyediakan fitur rekam jejak pembelajaran seperti catatan sesi, materi mentoran, dan progres skill mentee, sehingga pembelajaran lebih terarah. Untuk sumber pendapatannya itu dari fee sharing, yaitu potongan dari biaya setiap sesi mentoring yang dibayarkan oleh mentee. Kemudian yang kedua ada dari paket langganan, yang dimana mentee bisa membeli paket mentoring bulanan dengan harga yang lebih hemat. Kemudian yang ketiga itu ada kelas atau workshop premium yang merupakan pelatihan intensif berbayar untuk skill digital tertentu. Selanjutnya di sini saya memilih Universitas Muria Kudus untuk saya interview
dengan bisnis BI Buster, Business Intelligence Buster. Kemudian untuk latar belakang singkatnya yaitu banyak UMKM yang belum memanfaatkan data untuk mengambil keputusan bisnis. Mereka masih mengandalkan intuisi sehingga sering salah langkah dalam menentukan harga, stok, promosi, maupun target konsumen. BI Buster hadir sebagai solusi bisnis intelligence sederhana yang membantu UMKM dalam membaca pola penjualan dan membuat keputusan berbasis data. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, mendorong kemandirian digital bagi pelaku UMKM di Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing UMKM di era digital melalui edukasi bisnis dan dukungan kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga yaitu membantu UMKM menganalisis kondisi dan kemajuan bisnis mereka dalam periode tertentu melalui data dan wawasan bisnis. Untuk keunggulannya yaitu BI Buster menawarkan pendekatan turnkey solution atau terima jadi yang memungkinkan pelaku UMKM berfokus pada bisnis. Platform ini hadir dengan fitur unggulan yang dirancang spesifik untuk kebutuhan UMKM. Yang pertama itu ada website profesional berbasis template. Website ini dibuat untuk mempermudah pelaku UMKM dalam membuat desain template yang dimana dapat disesuaikan untuk berbagai jenis usaha seperti kuliner, fashion, jasa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada Learning Management System Comprehensive. Selain website, UMKM juga dapat mengakses ke modul edukasi yang membahas literasi keuangan dasar, strategi pemasaran digital, dan personal branding. Kemudian yang ketiga ada dukungan AI coaching. Fitur virtual coach berbasis kecerdasan buatan atau AI memberikan panduan instan dan menjawab pertanyaan seputar bisnis dan pemasaran. Hal ini memungkinkan UMKM belajar dan praktik secara mandiri lebih cepat. Kemudian untuk tantangannya yaitu yang pertama itu ada kurangnya literasi digital pada sebagian pelaku usaha, kemudian ada persaingan dengan platform bisnis intelijen yang sudah mapan, dan yang terakhir ada perubahan tren teknologi yang cepat. Untuk cara kerja bisnisnya yaitu pengguna mendaftar melalui website BI Buster. Kemudian pengguna dapat memasukkan data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, maupun stok. Kemudian, sistem akan mengolah data menggunakan algoritma bisnis intelijen untuk menghasilkan grafik, laporan, maupun rekomendasi. Kemudian, pengguna juga dapat melaporkan, mengunduh, ataupun melihat dashboard secara real-time. Yang terakhir yaitu ada opsional, yang dimana pengguna dapat memesan layanan konsultasi bisnis atau analisis lanjutan. Sumber pendapatan atau revenue, pendapatan utamanya itu berasal dari biaya langganan tahunan yang ditawarkan dalam beberapa tingkat layanan. Di antaranya itu ada paket kecil dengan harga 500.000 per tahun, kemudian paket medium dengan harga 800.000 per tahun, kemudian ada paket besar dengan harga 1 juta per tahun, dan yang terakhir ada paket perusahaan dengan 5 juta per tahun, yang dimana setiap paket memberikan akses berbeda sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari dashboard dasar hingga analisis lanjutan dan fitur enterprise. Kemudian di sini merupakan dokumentasi yang saya ambil selama Expo UKM yang berlangsung di Universitas Tidar, kampus Sidotopo. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.